karakteristik yang dibutuhkan oleh apa yang diinginkan oleh Sinteyong dari seorang pemain bertahan. Adalah pemain yang bisa dengan sangat cerdiknya mengendalikan tempo permainan dari zona pertahanan. Ini yang Liga 1 untuk mendapatkan pemain-pemain lagi ya yang berbeda dari strike dari Dimas Derajat. Iya. Jadi ini adalah opsi di mana ada variasi ya. Coba bagaimana antara dilema untuk bermain dengan mindset positif guna mencari cara setidaknya mencuri poin yang luar biasa. Kita bicara tentang Elite Pro. Elite Pro juga mengandalkan pemain-pemain muda ya. Kalau kita melihat starting 11 dari Sinteyong sudah otomatis opsi Martin Paes, tentunya kendali laga ini harus bisa terlepas dari pasukan Roberto Mancini. Ini next ada BR2. Bung Adi, gimana tanggapan Anda tentang Bung Toel yang suka kritik STY? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda dimanapun kalian berada. Dari skor yang ada yang sudah dibawa Coach Sinteyong, maka di sini ada prediksi di mana starting line up timnas Indonesia versus Arab Saudi. Menarik diulas di mana kiper anyar skor Garuda Martin Paes dipastikan belum bisa debut. Jadi timnas Indonesia bersama Coach Sinteyong akan bertamu ke markas Arab Saudi yakni King Abdullah Sports City Stadium yang digelar pada 5 September atau 6 September dini hari. Di mana Martin Paes hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan dan membangun chemistry. Di mana kiper FC Dallas di sini yang berusia 26 tahun tak bisa didaftarkan ke dalam skuad timnas Indonesia versus Arab Saudi. Ingat, ini karena pendaftaran untuk pertandingan itu sudah ditutup per 5 Agustus 2024. Sedangkan untuk Martin Paes di sini sahabat-sahabat Garuda baru dipastikan bisa membela timnas Indonesia setelah menang gugatan di Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS pada 18 Agustus 2024. Kondisi ini tentunya membuat Mister Gawang Garuda akan dijaga kembali oleh sang kiper Hernando Ari. Kemudian 3 back yang ada di depannya yakni Jaises, kemudian Rizky Ridho dan Sandriwas. Di sini kemudian sahabat-sahabat Garuda, kemudian ada Asnawi yang dipercaya sebagai wingback kanan dan Calvin Firvedong di sebelah kiri. 2 gelandang di tengah ada Iver Jenner dan ada Tom Haye sebagai sang profesor. Terakhir di sini di sektor lini serang diisi oleh Trisula Marcelino Ferdinand, Rafael Strike dan Ragnar Mangun. Di mana prediksi di sini mungkin dari keseluruhan bisa dikatakan bahwa ini sudah dijelaskan bagaimana skuad dari pemanggilan-pemanggilan yang ada. Meskipun ada beberapa kontroversi, ini sangat jelas dan sangat lugas sekali bahwa dukungan yang sangat penuh, dukungan yang hebat kepada timnas Indonesia di sini sudah dilontarkan oleh sang komentator olahraga, yaitu lebih tepatnya oleh Bung Pratama Adiani. Jadi mari kita simak bersama tanggapan kalian, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan seperti apa? Mari kita simak bersama agar tidak salah paham dari pernyataan dari Bung Adiani di sini. Pilihan Sinteyong tentang 26 pemain yang akhirnya dibawa buat kualifikasi round ketiga di Piala Dunia 2026. Menurut Kak Adi ini pilihannya udah yes banget gak? Karena kayaknya kalau aku lihat ada Wahyu Prasetyo yang jarang banget dipanggil malah. Iya, tapi Wahyu Pras selalu ada di dalam squad dari apa yang dipercaya oleh Sinteyong ya. Pemain yang bisa menjadi squad player yang sangat baik. Kalau dibutuhkan untuk bermain, dia memiliki karakteristik yang dibutuhkan oleh apa yang diinginkan oleh Sinteyong dari seorang pemain bertahan. Ketika dia step in the midfield juga bisa terlibat dalam build up-nya, dan ini adalah pemain yang bisa dengan sangat cerdiknya mengendalikan tempo permainan dari zona pertahanan. Ini yang biasanya dibutuhkan oleh Sinteyong ya. Ada Hubner juga yang seperti ini karakternya, pun juga dengan pemain-pemain bertahan lain yang punya daya untuk bisa memberikan link yang ideal menuju lapangan tengah terutama, dan ini menjadi satu pilihan yang sangat-sangat baik bagi Sinteyong punya pemain seperti Wahyu Pras yang bisa digunakan kalau dibutuhkan. Iya kan, kalau kemarin lihat juga tuh Kak, jadi tuh ada Martin Paes juga walaupun nggak turun di Arab Saudi, mungkin dibawa supaya ini kali ya Kak, untuk chemistry-nya dapat Kak, untuk latihan training center bareng-bareng atau gimana Kak? Ya, Martin Paes adalah penjaga gawang yang sudah lama dinanti dan akan bisa tampil setelah menghadapi Arab Saudi dengan keterlambatan pendaftaran ya. Tapi ketika dia sudah ada di squad, dia akan coba menyatu, dan bagaimana dia berinteraksi dengan pemain lainnya juga sangat signifikan, karena inilah figur yang sangat kita nantikan karena shot blocking ability luar biasa bagi
FC Dallas dan dia mungkin boleh katakan upgrade dari Hernando, tapi Hernando juga masih dalam usia sangat muda, tapi apa yang dia berikan bagi Indonesia sudah sangat spektakuler ya dalam kelompok umur dan juga tim senior. Jadi ketika dia masuk pun Pais akan memberikan juga pembelajaran bagi Hernando, bagi Nadeo juga dan Adi Satrio, pejagaan yang masih berusia sangat muda yang bisa dibawa menuju progresi yang sangat baik dengan hadirnya Martin Pais. Dan kompetisi dari penjaga gawang selalu baik ya, karena kalau semuanya terlibat dalam kompetisi untuk menjadi yang terbaik, nomor satu pilihan dari Sintayong. Sekarang juga Sintayong punya fleksibilitas untuk memilih, bisa tergantung juga dengan lawan-lawannya. Dan kita melihat Martin Pais tadi ada shot blocking ability dan juga distribusinya yang sangat baik. Ini yang akan coba di copy juga oleh para pemain lainnya, bahwa dengan hadirnya Martin Pais bukan menyingkirkan mereka, tapi justru akan menyulut semangat dan membuat mereka bisa tampil dengan level yang hampir sama dengan Martin Pais. Oke, ini kan pilihan di lini belakangnya kalau kita lihat lebih banyak daripada buat di depannya, Kak. Itu kakak bisa ngebaca nggak sih Sintayong tuh emang ngebawa banyak lini belakang, kenapa? Pasti. Atau mungkin karena lini serangnya kita masih nyari, karena kalau kemarin kan kita kebutuhannya, karena yang akan dihadapi dua pertama Saudi Arabia away, kemudian Australia home. Jadi mungkin dalam dua laga tersebut kita akan tidak terlalu sering memegang possession, dan juga bukan tidak mungkin lebih dari 5-6 pemain dengan karakteristik bertahan yang dibutuhkan untuk bisa membuat tim kita solid dan bisa perform dengan baik untuk mengimbangi lawan yang memang ini sudah di level elit Asia gitu kan. Dengan bahkan ada Jepang juga, Australia di sana. Saudi sebagai lawan pertama tidak akan mudah, dan Saudi pun juga tidak akan mudah melawan kita karena mereka tidak bisa tahu apa yang akan mereka expect dengan penampilan dari tim kita. Karena yang baru sekarang yang menjadi hal-hal yang membuat kita semakin tertarik dengan timnas kita adalah misalnya di Piala Asia kemarin, dan bagaimana di Piala Asia kelompok umur juga ada control sejak awal laga, ada tendensi untuk kita memegang kendali possession bahkan di 10 menit awal. Nah, ini yang akan menarik ya. Kalau dihadapkan dengan situasi seperti ini, tentunya Saudi juga akan menyesuaikan diri. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mengembirakan, tapi juga bisa menjadi bumerang kalau Sintayong tidak mendapatkan balance yang tepat, dan ketika ada keunggulan dari possession dan juga chances menuju sepertiga akhir lapangan lawan, tapi tidak gol tercipta, ini akan menjadi masalah baru nanti bagi Sintayong dalam keadaan di lapangan. Dan mid game management ya dari Sintayong juga sejauh ini sangat baik, dan kita akan lihat bagaimana di game pertama reaksi dari para pemain, dan juga sangat wajar dengan dia memilih begitu banyak opsi pemain yang memiliki kemampuan untuk bertahan. Karena kan pemain bertahan sekarang pun juga begitu modern ya, mereka bisa terlibat step in the midfield tadi, kemudian inverted ke lapangan tengah, bahkan dua wingbacknya akan berada di posisi sini ya untuk membantu pivot dari Indonesia. Bahkan kalau bicara tentang double pivot, Indonesia punya pasangan yang sangat-sangat baik, Yener dan juga Tom Hai. Tapi kalau untuk single pivot kita belum bisa. Dan ini yang menjadi hal yang coba ditutup oleh Sintayong dengan memasukkan beberapa nama di sana, beberapa opsi, bahkan juga Marcelo Ferdinand bisa bermain juga di posisi lapangan tengah ya. Jadi yang menarik adalah tadi ya, konsep dengan banyaknya pemanggilan pemain bertahan sangat masuk akal, melihat lawan-lawan yang akan kita hadapi semuanya levelnya di atas dari Indonesia. Mungkin kita akan bersaing dengan Tiongkok. Ini akan menjadi lawan yang coba kita curi mungkin 3 poin dari mereka juga, dan ini keadaan yang harus bisa dicermati oleh tim kita ya, karena harus ada potensi meraih 3 kemenangan setidaknya dari persaingan grup yang sangat tricky ini. Iya, dan happy banget kemarin juga udah dapat info kalau Liga 1 untuk mendapatkan pemain-pemain lagi ya di sana, dan juga ada nama-nama seperti Ricky Kambuaya yang akhirnya dipanggil kembali ya. Wow, ada juga Ramadan Sananta. Itu gimana kalau menurut dari Kak Adi? Iya, Ramadan di 2 matchday terakhir penutup bagi persaingan sebelum menuju round 3 tidak dimasukkan dalam squad ya. Itu juga merupakan preference dan juga kebutuhan tim. Tapi sekarang dibutuhkan seorang center forward untuk keadaan di mana bisa berduel dengan lawan-lawan yang punya postur yang juga begitu tinggi menjulang. Australia punya Harry Souttar, defender yang sangat tinggi luar biasa, 2 meter. Ini harus kita pelajari karena di laga Piala Asia dia memberikan satu keadaan yang tidak nyaman dengan long passesnya dia menuju ke wilayah permainan kita, dan ini adalah satu pemain yang harus bisa dicermati. Dan kalau ada pemain seperti Ramadan Sananta, hold up play-nya juga akan diutamakan oleh Sintayong. Kalau dia masuk sebagai player coming off the bench, dia sangat-sangat memberikan gaya yang berbeda dari Struijk, dari Dimas Derajat. Jadi ini adalah opsi di mana ada variasi yang coba ditawarkan, dan Ramadan Sananta untuk hold up play, untuk set pieces di penghujung laga, set pieces juga ketika sedang mengejar ketertinggalan, dia bisa menjadi alternatif yang berbeda bagi lini serang dari Indonesia.
Iya, nah Kak, kalau Kakak menanggapi nih, kan kita akan lawan Australia, Tiongkok juga, kita lawan Arab Saudi. Ini pasti ada pro kontra dong. Ada yang bilang kita pasti bisa lah, at least positif gitu. Kita bakalan optimis ngelewatin si round 3 ini, at least masuk round 4 dulu aja. Terus ada juga yang bilang kayak, aduh kita bakal jadi lumbung gol gitu bagi negara-negara lain. Kakak nanggapinnya gimana sih? Ya, ini yang coba dengan baik disiapkan oleh Sintayong dengan juga staffnya. Bagaimana kita bisa kompetitif dengan tim-tim yang levelnya sudah luar biasa ini kan, dan punya pedigree di tidak hanya Asia tapi juga di World Cup bagi Saudi, di mana mereka juga bahkan di Qatar sempat mengejutkan di first group stage match mereka menghadapi Argentina, mereka bisa mengalahkan Argentina juga. Jadi untuk bisa meminimalisir keadaan yang tidak nyaman bagi pasukan kita ya untuk berlaga, terutama opening match away ini tidak mudah, dan itu tadi bagaimana antara dilema untuk bermain dengan memegang kendali di awal laga atau justru drop deep untuk bisa memperkuat pertahanan. Ini menjadi dilema yang sangat positif karena dulu kita tidak pernah punya dilema ini, dan kita belum pernah ada dalam situasi kita ada di round 3 dari kualifikasi menuju World Cup yang akan datang gitu kan. Jadi ini semuanya pengalaman baru, baik Sintayong dan juga pasukannya semua masuk dalam satu bidang permainan yang mereka juga belum paham betul situasinya. Jadi nanti sama-sama belajar, sama-sama berkembang, dan kita harapkan tadi dengan mid game management, dengan juga bagaimana para pemain bereaksi di lapangan, semuanya bisa positif guna mencari cara setidaknya mencuri poin ya dari laga pertama menghadapi Saudi, atau kalah tapi tidak dengan selisih yang terlalu jauh. Nah, viewers, ini ada yang menarik. Kalau biasanya Koci itu kan kalau kita ngobrolin tentang Liga 1, dia udah langsung nge-cut nih, udah jangan, gue gak nonton Liga 1, lu gak usah ngomong-ngomong. Ini yang ada di depan aku ini The Master. Dia karena bukan nonton lagi, bawain malah. Maka akan ada ketimpangan yang cukup jauh kalau kita bicara Liga 2 dan Liga 3. Tapi itu menjadi basis yang kuat bagi para pemain mendevelop di usia muda juga, kesempatan bermain dalam liga yang kompetitif, walaupun terkadang scheduling masih menjadi masalah, dan juga bagaimana formatnya juga menjadi kendala, tapi tetap bahkan di squad dari Sintayong kita bicara tentang tadi Wahyu Pras, ini pemain yang pernah berlaga untuk Persik Kendal, kemudian juga untuk Cilegon di Liga 2, dan ini menjadi pemain yang naik gradual ya dari level yang mungkin liga terbawah menuju Liga 2 dan kemudian ke Liga 1. Jadi ada development yang dia rasakan bermain di liga dengan kualitas yang mungkin terburuk di Indonesia, kemudian naik ke Liga 2, kemudian ada kesempatan berlaga untuk tim seperti PSIS Semarang dengan Wallace Costa. Kala itu menjadi duet yang sangat luar biasa, dan hingga sekarang perkembangannya kita lihat sendiri bagaimana Wahyu Pras bisa menjadi salah satu pemain bertahan terbaik di Indonesia bersama dengan Rizky Ridho tentunya. Pun juga dengan Rabadan Sananta, ini Liga 3 belum lama yang dia mainkan bersama dengan Harjuna Putra gitu kan. Tapi kemudian kembali dengan penampilan yang semakin membaik, ada sorotan dari tim Persikabo, kemudian juga Persis Solo, PSM, membuat dia bisa develop karirnya dan menjadi salah satu penggawa yang terus juga masuk dalam squad yang diandalkan oleh Sintayong. Jadi harapan bagi para pemain yang memulai dari Liga 3 sangat besar untuk bisa mengisi pos di timnas, dan dibuktikan oleh misalnya casing point-nya 2 pemain ini yang sudah kita lihat bersama perkembangannya, dan ketika naik dari satu liga ke liga yang berikutnya ada perkembangan yang mereka rasakan gitu. Jadi kompetisi di Liga 3 dan Liga 2 itu lebih berat ketimbang di Liga 1 dengan jumlah persaingan yang lebih sedikit, tapi dengan waktu yang begitu mepet mereka harus terus tampil baik dan performanya harus optimal untuk bisa mendapatkan hasil yang juga instan. Jadi kan ini tidak mudah gitu, tapi mereka bisa melalui dengan luar biasa. Kita bicara tentang Elite Pro juga mengandalkan pemain-pemain muda. Hernando Ari dengan Persebaya menjadi kampion, dan sekarang dia menjadi pilihan utama di bawah Mister gitu kan, kalau tidak ada Martin Paes misalnya. Jadi semuanya punya kesempatan, dan Liga 3, Liga 2 itu bukan liga yang buruk gitu kan, tapi adalah bagaimana proses untuk bisa membuat para pemain mendapatkan menit bermain, dan juga dalam situasi yang sangat kompetitif, sangat sulit juga dengan pressure yang luar biasa gitu kan. Semua ada seninya, semua ada keindahannya masing-masing yang dilalui oleh para pemain yang membuat proses mereka bisa menumpuk pengalaman juga dan dipakai juga untuk misalnya di timnas menghadapi tim seperti Saudi, tentunya kan tampil dengan physical, tampil dengan keuletan, kecepatan, dan ini yang kalau di Liga 1 kan taktikalnya sudah kelihatan gitu kan, dan bagaimana tim punya DNA masing-masing yang diisi oleh bintang-bintang yang levelnya sudah luar biasa dengan pemain-pemain asing yang juga berkualitas. Tapi kalau di Liga 2, Liga 3 kita melihat ada perjuangan di sana. Physicality dari liganya luar biasa, saling bentuk fix dengan adanya tambahan pemain yang cedera sudah tidak menjadi bagian dari squad gitu kan, Yance dan juga Yakob Sayuri. Kalau kita melihat situasinya dengan 20 pemain yang sudah ada, yang terbaik semuanya dalam keadaan fit dan siap tampil dalam 2 laga yang sangat-sangat krusial untuk memulai persaingan di round 3.
Dan kalau formasi ya tentunya back three ya. Kalau Sinteyong 3-4-3 mungkin itu juga bisa hybrid. Bagaimana tidak harus melulu dengan satu center forward, tapi justru tipikalnya adalah center forward yang bergerak bisa menuju area lapangan tengah dan juga bekerja keras di kedua flank. Oleh karenanya strike menjadi pilihan yang sangat wajar di sana dengan kinerjanya, dengan distribusinya, dengan dia juga bisa berkolaborasi dengan segitiga-segitiga yang diciptakan oleh Sinteyong baik di flank maupun juga di area sentral. Tapi juga kita melihat bagaimana pemain seperti Ragnar Orotmangun juga menjadi pemain yang memiliki peran yang sangat signifikan nantinya. Dan tadi back three-nya juga kalau kita melihat starting 11 dari Sinteyong sudah otomatis mereka memilih diri mereka sendiri ya, kecuali di penjaga gawang. Dengan adanya opsi Martin Paes tentunya Hernando mungkin akan menjadi pilihan kedua, pun juga ada kesempatan kalau di laga pembuka, karena form dari Hernando ini menarik ya, karena dalam beberapa laga di Liga 1 sempat ada satu kesalahan seperti menghadapi Barito di awal persaingan. Dia coba melepaskan tendangan clearance tapi justru terbentur lawan dan akhirnya berbuah gol di awal laga menghadapi Barito. Jadi memang adakah sedikit gangguan dari bagaimana dia memulai satu season bersama dengan Persebaya yang bukan tidak mungkin justru memberikan keuntungan bagi Nadeo, karena dengan prestasi clean sheets-nya dengan Borneo pun juga dengan kemenangan impresif menghadapi Bali United, bagaimana ada 3 save signifikan yang dilakukan untuk bisa menghalau upaya dari Bali untuk melakukan comeback mereka di laga yang berlangsung sangat tricky itu ya. Jadi kalau form wise on merit mungkin Nadeo yang akan menjadi pilihan utama untuk menghadapi Saudi, dengan adanya beberapa laga yang mungkin membuat Sinteyong berpikir mungkin ada sedikit gangguan dari level konsentrasi Hernando Ari, tapi Sin sudah tahu kualitas dari Hernando Ari dan berapa kali dia sudah menyelamatkan timnas kita dari keadaan yang sangat sulit dalam laga internasional. Jadi ini kembali ya satu situasi yang tidak negatif, karena ada begitu banyak opsi dan berkah bagi Indonesia dengan penjaga gawang yang hebat. Bahkan ada satu yang pun punya kesempatan untuk berlaga kalau memang dipercaya oleh Sinteyong, dan Sin memang sangat gemar merotasi penjaga gawangnya kan. Iya. Ini tentunya Saudi kembali dengan reputasi mereka, dengan pemain-pemain yang ada akan membuat kita cukup kewalahan di awal. Kendali laga ini harus bisa terlepas dari pasukan Roberto Mancini. Ini yang coba diganggu nanti dengan tadi saya bicara tentang double pivotnya, tentang bagaimana ada defender yang going into midfield yang juga bisa mengganggu ritme dari pola yang coba dikembangkan serangan dari Saudi. Kalau mereka tidak nyaman dengan possession dan juga ada press yang sangat tinggi dan agresif, tentunya tim tuan rumah juga akan terganggu. Tapi kita melihat nanti bagaimana di awal laga apa yang coba ditawarkan oleh Sinteyong dan pasukannya. Apakah langsung agresif dengan pressing tinggi dan membuat celah juga ada di sana dengan resiko di in behind kedua flank kita yang agresif akan membuat keadaannya juga sangat menarik. Jadi kalau kita melihat nanti balance ini sangat penting bagi Indonesia dan tidak perlu langsung serta-merta menekan sejak awal menjadi approach yang mungkin cukup tepat untuk mengganggu ritme yang coba didapat oleh pasukan Roberto Mancini. Oke. Terus ya, mereka tidak mudah nanti untuk bisa mendapatkan result di Gelora Bung Karno. Kalau di Saudi, karena laga pertama, bagi Saudi juga laga pertama, tentunya akan ada permainan yang mungkin akan saling membatalkan, tapi sepertinya ada kualitas dari Saudi yang bisa mereka tawarkan menuju akhir laga untuk bisa meraih keunggulan. Tapi kalau kita bisa tampil kompetitif dan tidak kalah dalam jumlah banyak sudah menjadi hal yang positif. Kalau bisa mencuri poin akan begitu luar biasa gitu kan, statement yang bisa tercipta bagi Indonesia untuk bisa mengarungi pertandingan kedua di kandang menghadapi Australia. Amin banget sih Kak, soalnya kita satu-satunya dari Asia Tenggara yang di situ kan. Dan rekor dari Vietnam di yang terdahulu juga tidak terlalu optimal di round 3 gitu kan. Thailand pun juga menjadi justru tim yang harusnya bisa lebih baik, tapi juga ketika mereka berlaga di round 3 tidak bisa mempertunjukkan kualitas mereka gitu kan. Jadi kembali bagi Indonesia ini hal yang baru di round ketiga dalam format yang baru, tapi harapan kita adalah tim ini bisa kompetitif ya. Amin, amin. Dan next ada BR2. Bung Adi, gimana tanggapan Anda tentang Bung Toel yang suka kritik ST? Aku potong di bagian Bung Adi. Tommy Welly teman saya ini sudah lama. Jadi gimana? Iya, nggak masalah kan, nggak semua dalam satu gerbong yang sama untuk mendukung gitu kan. Ada juga yang mungkin Tommy Welly juga pasti mendukung Indonesia gitu. Untuk kesuksesan timnas Indonesia. Mungkin dia melihat beberapa hal yang tidak sesuai dengan seleranya, itu wajar saja, dan untuk dia mendapatkan kesempatan untuk mengutarakan opininya ya sangat wajar gitu. Karena kan it's a free country. Bebas kan? Iya, jadi semua bisa berbicara, bisa memberikan kritisi, bahkan menjadi hal yang positif untuk juga bisa menjadi pegangan bagi mereka yang bertanggung jawab juga di tim gitu kan, untuk tidak terlalu terlena dengan sukses yang kita dapatkan. Karena di lapangan sekarang results-nya semua begitu positif bagi Indonesia gitu kan. Tapi harus ada yang berupaya untuk juga membuat para pemain dan coaching staff untuk bisa terus membumi gitu dengan keadaan yang sudah sangat positif kali ini gitu. Tapi boleh tahu nggak kalau Kak Adi posisinya nih gimana sih?
Posisinya pasti bela timnas, dukung Indonesia. Tapi kalau ngeliat PSSI terus timnas berkembang seperti sekarang, sosok dari STY bagi seorang komentator yang udah mendunia ini. Saya kan mengkomentari semua pertandingan Indonesia gitu, dan saya lihat developmentnya, dan kita tidak bisa memungkiri bahwa ini adalah sebuah bisnis result, dan berbicara tentang result, pasukan ini sudah overachieve dengan mungkin target yang lebih panjang sebenarnya, tapi dengan keberanian memotong generasi dengan outcome yang sekarang, dengan selalu sukses. Bahkan yang membuat tidak tersentuh Sintayong adalah tentunya kelolosan dari grup stage di Piala Asia untuk bisa berlaga di knockout stages, bahkan di kelompok umur 23 di level Asia semifinals. Ini kan hal-hal yang begitu positif yang harus kita terus dukung perkembangannya untuk tim senior dan kelompok umur. Jadi selama resultsnya demikian, dengan adanya sinergi dari federasi yang juga terus mendukung, ya semuanya sejauh ini positif ya. Jadi kita tidak bisa mendinai bahwa ada hal yang benar yang dilakukan dalam payung dari rezim Erick Thohir. Fix Bung Adiani pro STY Bung. Juga. Ya kan kita melihat results dong. Kalau misalnya resultsnya nggak sesuai, maka kan harus ada masukan, harus ada pembicaraan yang akan membuat tim lebih baik gitu kan. Oke sahabat-sahabat, saya rasa cukup tentang statement apa yang sudah dinyatakan oleh Bung Adi di sini, bahwasanya sudah sangat jelas dan bagaimana kiprah dari Coach Sintayong dalam menghadapi pasukan dari Roberto Mancini. Kalau kita bicara Roberto Mancini, tentunya pengalaman yang berlabel dari level-level dunia sudah diraih oleh Roberto Mancini. Dan kita sebagai para supporter tetap realistis menghadapi lawan-lawan kita di kualifikasi Piala Dunia 2026 di putaran ketiga ini. Dan tentunya timnas Indonesia akan terus berjuang, terus memberikan performa terbaiknya, akan terus bertarung, akan terus memberikan yang terbaik dalam memberikan sebuah hasil yang impactnya itu luar biasa kepada kita. So, kita sebagai para supporter, mari kita tetap berikan dukungan yang terbaik. Mari kita tetap sorak-soraikan bagi para supporter yang hadir ke stadion. Dan kita sebagai yang ada di rumah berikan doa yang terbaik juga, agar mereka ketenangannya bisa tetap plong dan tidak mudah monoton. Oke sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama saya, salam olahraga.